Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok di mata kuliah Analisis Laporan Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Faiz Arif Jamil MAK. Kami dari kelompok 7 terdiri dari 4 anggota. So, langsung saja inilah dia video presentasi dari kami. Di sini saya akan menyampaikan materi diskusi dari kelompok kami yang berjudul Analisis Aktivitas Investasi. Yang pertama yaitu aset tetap dan sumber daya alam. Menilai aset tetap dan sumber daya alam. Bagian ini menjelaskan penelitian aset tetap dan sumber daya alam. Yang pertama yaitu menilai properti pabrik dan peralatan. Prinsip biaya historis digunakan untuk menilai properti pabrik dan peralatan. Penilaian biaya historis menunjukkan bahwa perusahaan awalnya mencatat aset sebesar harga pas dia belinya. Semua biaya akuisisi dan persiapan dikapitalisasi dalam saldo akun asetnya. Alasannya yaitu untuk menggunakan biaya historis terutama berhubungan dengan objektivitas untuk mempertimbangkan beberapa masalah khusus yang timbul saat menilai aset. Selanjutnya yaitu menilai sumber daya alam. Sumber daya alam disebut sebagai aset yang dihabiskan. Sumber daya alam merupakan hak untuk mengambil dan mengonsumsi sumber daya alam. Perusahaan melaporkan sumber daya alam sebesar biaya historis ditambah biaya pencairan, eksplorasi dan pengembangan. Selain itu, biasanya terdapat biaya lanjutan yang sustainable untuk menemukan sumber daya alam yang dikapitalisasi pada laporan posisi keuangan dan hanya dibebankan ketika sumber daya tersebut dipindahkan atau dijualkan. Selanjutnya, poin ketiga yaitu penyusutan. Prinsip dalam penentuan laba adalah bahwa penghasilan yang memperoleh manfaat dari penggunaan aset jangka panjang harus menanggung sebagian proporsional dari biaya aset tersebut. Jadi penyusutan itu adalah alokasi biaya pabrik dan peralatan yang tidak disusutkan selama masa manfaatnya. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh Lydia Novitasari. Yang keempat, yaitu ada tingkat penyusutan terbagi dalam dua faktor. Yang pertama, masa manfaat adalah aset yang sangat beragam. Asumsi terkait masa manfaat aset ini didasarkan pada kondisi ekonomi, pemahaman teknis, pengalaman, dan informasi mengenai fisik dan sifat produktif aset. Peralatan berteknologi tinggi selalu mengalami keusangan yang cepat. Integritas penyusutan dan penentuan laba bergantung pada perkiraan yang sangat akurat dan revisi masa manfaat yang tepat waktu. Nah, perkiraan dan revisi ini idealnya tidak dipengaruhi oleh insentif manajemen terkait waktu pengakuan laba. Dan yang kedua yaitu metode alokasi. Setelah masa manfaat ditentukan, selanjutnya beban penyusutan periodik bergantung pada metode alokasi. Penyusutan yang bervariasi sangat bergantung pada metode yang dipilih. Berikut merupakan dua jenis metode penyusutan yang paling umum digunakan. Yaitu ada garis lurus. Garis lurus ini yaitu metode penyusutan garis lurus yang mengalokasikan biaya aset selama masa manfaatnya berdasarkan beban periodik yang sama. Dan setiap 10 tahun aset tersebut dibebani 1/10 biaya aset dikurangi nilai sisa.
Garis lurus menyebabkan bias yang semakin besar pada pola tingkat timbal hasil aset dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu dipercepat. Metode penyusutan dipercepat mengalokasikan biaya aset selama masa manfaatnya dengan cara menurun. Semakin cepat aset dihapuskan untuk tujuan pajak, maka semakin besar tanggungan di periode mendatang dan lebih banyak dana yang tersedia langsung untuk operasi. Dalam perhitungan menggunakan metode ini, saldo menurun. Metode saldo menurun adalah menggunakan tarif tetap terhadap saldo aset menurun atau nilai tercatat. Yang kelima yaitu deflasi, merupakan alokasi biaya sumber daya alam yang berdasarkan tingkat pengolahan atau produksi. Alokasi biaya ini berdasarkan unit yang dieksploitasi dari sumber daya alam. Semakin banyak produksi akan menghasilkan beban deflasi yang semakin tinggi. Menganalisis aset sumber daya alam, penilaian aset dan sumber daya alam menekankan objektivitas biaya historis. Kenaikan nilai aset tetap menjadi nilai pasar yang merupakan tindakan tidak diterima dalam akuntansi. Aturan akuntansi atas penurunan nilai aset jangka panjang mengharuskan perubahan untuk secara periodik mengkaji peristiwa atau perubahan kondisi yang memungkinkan penurunan nilai. Bagian B, yaitu aset tak berwujud. Aset tak berwujud merupakan hak, keistimewaan, dan manfaat dari kepemilikan atau pengendalian. Terdapat dua karakteristik umum aset tak berwujud adalah ketidakpastian yang tinggi atas manfaat pada masa depan dan tidak adanya keberadaan fisik. Aset tak berwujud seringkali satu, tidak dapat dipisahkan dari perusahaan atau segmennya. Dua, memiliki periode manfaat yang tidak terbatas. Dan yang ketiga, mengalami perubahan penilaian yang besar berdasarkan kondisi yang kompetitif. Terdapat beberapa contoh aset tak berwujud, diantaranya yaitu satu, goodwill. Goodwill yaitu setiap sisa selisih setelah alokasi ini dialokasikan ke aset tak berwujud dan tidak dapat diidentifikasi. Yang kedua yaitu ada paten, hak cipta, nama dagang, dan merek. Yang ketiga ada sewa, hak sewa, dan perbaikan gedung yang disewa. Yang keempat ada hak eksplorasi dan biaya pengembangan SDA. Yang kelima ada formula, proses, teknologi, dan desain khusus. Dan yang keenam ada lisensi, waralaba, keanggotaan, dan daftar pelanggan. Akuntansi aset tak berwujud diantaranya satu, aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi. Merupakan aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi secara terpisah dan dikaitkan dengan hak atau keistimewaan tertentu yang memiliki periode manfaat yang terbatas. Contohnya paten, hak cipta, merek dagang, dan waralaba. Yang kedua yaitu aset tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi. Merupakan aset yang dapat dikembangkan secara internal atau dibeli selagi dapat diidentifikasi dan seringkali memiliki periode manfaat yang tidak terbatas. Contohnya goodwill. Yang ketiga, amortisasi aset tak berwujud. Ketika biaya dikapitalisasi untuk aset berwujud dan aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi, biaya selanjutnya harus diamortisasi selama periode manfaat aset. Contohnya itu paten, hak cipta, merek dagang. Selain itu juga ada hak sewa dan perbaikan gedung yang disewa. Yang keempat ada menganalisis aset tak berwujud. Analisis seringkali memperlakukan aset tak berwujud dengan mencurigaan dalam menganalisis laporan keuangan. Dalam menganalisis aset tak berwujud, kita harus siap untuk membentuk estimasi sendiri terkait penilaiannya. Perlu diingat,
juga bahwa goodwill tidak memerlukan amortisasi dan bahwa auditor mengalami kesulitan ketika memeriksa aset tak berwujud karena sangat sulit menaksir nilai berkelanjutan dari aset tak berwujud yang tidak diamortisasi. Dan yang kelima, aset tak berwujud dan kontingensi yang tidak tercatat. Pembahasan aset tidak lengkap tanpa menangani aset tak berwujud dan kontingensi yang tidak tercatat pada laporan posisi keuangan. Salah satu aset penting dalam kategori ini adalah goodwill. Untuk menciptakan goodwill dibebankan kepada terjadinya ketika goodwill diciptakan dan dapat dijual atau menghasilkan laba superior, maka laba ini disajikan lebih rendah karena adanya beban yang terkait dengan pengembangan goodwill. Analisis harus menyesuaikan aset dengan laba. Selain itu, aset tak tercatat berkaitan dengan unsur jasa dan ide. Contohnya yaitu pengembangan merek, seperti Coca-Cola, McDonald's, Nike, dan lain-lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kiki Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu C. Revaluasi aset menurut IFRS. Model revaluasi aset memungkinkan perusahaan untuk menilai kembali asetnya secara periodik dan melaporkannya pada nilai wajar. Nah, ada beberapa model revaluasi aset menurut IFRS. Yang pertama, perlakuan akuntansi. IFRS mengizinkan perusahaan untuk menilai kembali asetnya dengan dua ketentuan, yaitu ketentuan yang pertama, perusahaan diizinkan untuk menilai kembali asetnya di atas biaya historis yang telah disusutkan melalui pembentukan surplus revaluasi. Yang ketentuan yang kedua, perusahaan diizinkan untuk menaikkan nilai aset selama nilai aset yang dinaikkan itu tidak melebihi biaya historis yang telah disusutkan. Yang kedua, pembalikan penurunan nilai sebelumnya. Dalam IFRS, penurunan nilai aset bisa diwujudkan dalam bentuk aset berwujud maupun aset tak berwujud. Nah, di mana pembalikan penurunan nilai sebelumnya ini berdampak pada laporan posisi keuangan. Dampak yang pertama, aset yang telah mengalami pembalikan penurunan nilai sebelumnya akan diletakkan pada laporan posisi keuangan sebesar nilai aset tersebut dinaikkan. Yang kedua, pembalikan penurunan nilai sebelumnya ini akan berdampak pada perusahaan akan mendapatkan keuntungan sehingga nanti pada laporan posisi keuangan akan diletakkan pada saldo laba. Yang ketiga, penyusutan pembalikan penurunan nilai sebelumnya ini akan jauh lebih besar pada periode mendatang sebelum pembalikan penurunan nilai ini dibalik. Yang ketiga, model revaluasi. Nah, perusahaan diizinkan untuk menaikkan nilai aset jangka panjang bahkan ketika nilai aset jangka panjang tersebut di atas biaya historis yang telah disebutkan. Artinya, perusahaan bisa menaikkan nilai aset jangka panjang dalam kondisi apapun diizinkan untuk menaikkan nilai aset jangka panjang bahkan ketika nilai aset jangka panjang tersebut di atas biaya historis yang telah disebutkan. Artinya, perusahaan bisa menaikkan nilai aset jangka panjang dalam kondisi apapun, asalkan dengan memenuhi ketentuan, yaitu penyusutan akan diakui apabila menggunakan model revaluasi yang telah ditetapkan oleh IFRS. Nah, dan juga perlu diingat oleh perusahaan bahwa model revaluasi tidak berlaku apabila nilai wajar aset mengalami penurunan di bawah biaya historis yang telah disusutkan. Keempat, pengungkapan revaluasi, yang dimana revaluasi aset mengalir dari laba neto, kemudian mengalami penyesuaian dan langsung menuju ke ekuitas atau modal, yang dimana nilai tersebut dapat divalidasi dengan memeriksa laporan laba rugi secara komprehensif. Nah,
Laporan laba rugi komprehensif ini merupakan nilai akhir setelah perusahaan membayar pajak. Yang kelima, implikasi analisis. Akuntansi nilai wajar dalam ketiadaan nilai pasar ditetapkan berdasarkan harga yang telah ditentukan. Dan perlu diingat bahwa nilai pasar jarang tersedia pada aset operasi, sehingga sebagian besar revaluasi penyesuaian aset ini didasarkan pada penilaian subjektif perusahaan atas arus kas masa depan yang diharapkan. Nah, demikian penjelasan saya mengenai model revaluasi menurut IFRS yang telah saya sampaikan tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan masih ada kekurangan. Kesimpulannya yaitu aset tetap dan sumber daya alam, diantaranya yaitu yang pertama menilai aset tetap dan sumber daya alam, yang kedua menilai sumber daya alam, ketiga penyusutan, keempat tingkat penyusutan, yang kelima deflasi dan menganalisis aset tetap dan sumber daya alam. Aset tak berwujud merupakan hak, keistimewaan, dan manfaat dari kepemilikan atau pengendalian. Beberapa kategori aset tak berwujud yaitu ada goodwill, paten, hak cipta, nama dagang, dan merek dagang, sewa dan perbaikan gedung yang disewakan, hak eksplorasi dan biaya pengembangan sumber daya alam. Formula proses teknologi dan desain khusus lisensi, waralaba, keanggotaan, dan daftar pelanggan. Akuntansi aset tak berwujud yaitu yang pertama ada aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi, yang kedua aset tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi, yang ketiga amortisasi aset tak berwujud, yang keempat menganalisis aset tak berwujud, yang kelima aset tak berwujud dan kontingensi yang tidak tercatat. Revaluasi aset menurut IFRS. IFRS memiliki perbedaan keperlakuan dengan tradisi konservatif yang sudah lama. Di antaranya ada perlakuan akuntansi, yang kedua pembalikan penurunan nilai sebelumnya, yang ketiga model revaluasi, yang keempat pengungkapan revaluasi, yang kelima implikasi analisis. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 7. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.